Belajar bahasa Belanda bersama yang disampaikan oleh Mandeh Mindang Mancanegara dan saya sebagai pembimbingnya Tati Aprila Westhoff dari Voorburg Belanda. Siaran ini seperti biasa ditayangkan oleh sponsor kami Radio Gebuminang. Goedenavond dames en heren, welkom terug in mijn programma. Deze programma wordt gegeven door Mandeh Mindang Mancanegara en wordt uitgezonden live door Radio Gebuminang, onze sponsor. Vandaag is dinsdag 22 Maart 2025. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 22 April tahun 2025. Sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita sejenak mengheningkan cipta, berdoa, mohon agar acara ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa masing-masing dengan doa sedikit saja. Dan saya harap jika nanti kita memulai mic-nya semuanya minta ditutup ya. Nanti bagi sesi yang ada tanya jawab atau sesi terbuka akan saya mintakan untuk dibuka kembali. Dan hari ini kita memperkenalkan sistem baru, yaitu setiap peserta yang datang dimohonkan untuk membubuhkan nomor sesuai dengan kedatangan pada namanya, sehingga nanti kalau ada latihan kita bisa berurutan ya. Sekian pengumuman dari saya, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita mulai les kita, ini sambutan tadi dan sekilas ini saya lihatkan kembali. Hari ini kita tidak perlu memberikan penerangan lebih lanjut tentang teori ini yang sudah kita berkali-kali, kecuali nanti kalau kita sudah membahas tentang isi dari program. Tetapi jika ada yang masih belum paham, bisa menanyakan. Dan bagi mereka yang baru gabung hari ini, saya bisa memberikan keterangan bahwa program ini sudah berjalan tahun kedua dan video-video sebelumnya dapat dilihat di YouTube. Jadi ini adalah tayangan yang ke-10 di tahun yang kedua kalau saya tidak salah. Mari kita lihat program hari ini. Gramatika ini tidak saya ulang karena ini sudah saya harapkan sudah bisa dipahami, dan walaupun tidak nanti kita akan bahas. Berbeda dengan hari-hari lainnya, saya hari ini akan memulai dengan sebuah lagu anak-anak Lente. Tentang lente. Lente itu adalah musim semi. Ya, musim semi di Belanda adalah musim yang paling saya sukai karena banyak bunga-bunga yang berkembang dan kehidupan mulai nyaman. Silahkan menikmati. Nanti ada teksnya ya. Ini kita dengan harapan agar nanti ada beberapa yang bisa ditangkap, ditulis. Ya, nanti akan saya tanyakan. Ini adalah contoh-contoh penggunaan kalimat yang sangat sederhana. Jadi walaupun ini lagunya cepat, tetapi penggunaan kalimatnya sangat sederhana. Mari kita dengarkan. Bismillah. De wolken verdwijnen, de zon gaat weer schijnen. Wat is er aan de hand? Het is lente in het land. De blaadjes gaan groeien, de bloemen gaan bloeien. Wat is er aan de hand? Het is lente in het land. De kip legt een ei, de koe staat in de wei. Iedereen is blij, het is lente. De winter is voorbij. Schapen worden geschoren, lammetjes geboren. Iedereen is blij op de boerderij. De geitjes gaan stoeien, de kalfjes gaan loeien. Iedereen is blij op de boerderij. De kip legt een ei, de koe staat in de wei.
lente in Ada yang meminta untuk slide-nya diperbesar. Udah Aspi, saya akan coba ya. Iya, ini yang sebelah kirinya nih Mandetati dihilangin kali ya biar jadi full slide-nya. Coba saya coba ya. Udah Asbi bisa ditolong. Ah, Yang minta slide-nya diperbesar. Saya sudah perbesar di sini menurut 5 tapi dia tidak mau. Oh, bisa sudah besar itu? itu tuh, iya. Tunggu ya. Mana dia nih sekarang nih? Oh. Tunggu, udah Aspi lagi. Takutnya kayak kemarin, nggak kedengaran lagi suaranya. Ya ini suaranya hilang. Suaranya hilang. Mm-mm. Suara saya hilang. Gambarnya juga hilang, blank. Iya, makanya kalau udah Belum. ya makanya saya takutnya begitu ya. Nah, udah mulai. Udah kedengaran, Tara? Udah kedengaran? Ya, ya, De ya. blaadjes gaan groeien, de bloemen gaan blij. De koe staat in de wei, iedereen is blij. Het is lente, de winter is voorbij. Schapen worden geschoren, lammetjes geboren. Iedereen is blij op de boerderij. De geitjes gaan stoeien, de kalfjes gaan loeien. Iedereen is blij op de boerderij. De kip legt een ei, de koe staat in de wei. Iedereen is blij, het is lente. De winter is voorbij. Wat een mooie kleuren, wat een fijne geuren. De zon schijnt op je huid, mooi geluid. De rups wordt een vlinder, het regent veel minder. Wat is er aan de hand? Het is lente in het land. Kijk eens naar buiten, je hoort de vogels fluiten. Wat is er aan de hand? Het is lente in het land. De kip legt een ei, de koe staat in de wei. Iedereen is blij, het is lente. De winter is voorbij. Wat een mooie kleuren, wat een fijne geuren. De zon schijnt op je huid, mooi geluid. De wolken verdwijnen, de zon gaat weer schijnen. Wat is er aan de hand? Het is lente in het land. Kom, we gaan nu even lekker buiten spelen. Wat is er aan de hand? Het is lente in het land. Itu tadi ya kita lihat sekarang, kita lihat teksnya itu kita bahas kita sekarang ya, sangat sederhana sekali. Kita sudah mengetahui bahwa kalimat yang sederhana itu bisa terdiri dari dua komponen, satu pokok kalimat dan satu kata kerjanya. Kalau kata kerjanya bisa berdiri sendiri. The Wolken itu artinya awan. Verdwijnen itu lenyap, menghilang. Maksudnya awan gelap. De zon, matahari, gaat weer schijnen. Di sini kata kerja gaat dia tidak bisa berdiri sendiri karena dibantu dengan kata kerja schijnen. Schijnen itu bersinar. Jadi matahari bersinar kembali. What is aan de hand? Ada apa sebenarnya ya? Het is lente in het land. Ini juga kalimatnya berbait yang berbunyi yang sama, apa namanya di Indonesia itu. Pokoknya bunyinya sama ya. Het lente is in het land. Kata kerjanya is. Ini is ya. Jadi kata kerja yang sudah kita pahami semua. De blaadjes gaan groeien. De blaadjes itu daun-daun
tumbuhan karena di musim winter daun-daun itu pada tutup ya, pada apa ya, pada gugur di musim gugur dan tumbuh lagi di musim semi. Di musim winter dia sedang tidur, beristirahat. De bloemen gaan groeien. De bloemen itu bunga-bunga gaan bloeien. Jadi ini kata kerjanya gaan ini dia sebagai kata kerja bantu di sini ya, karena ada kata kerja yang lain. Karena hanya ada de blaadjes gaan, tidak ada artinya. Makanya gaan di sini dia berfungsi sebagai kata kerja bantu. Gaan bisa berfungsi sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri ya. Ulang-ulang lagi, what is er aan de hand? Het is lente in de land. De kip, ayam, legt, dari kata kerja leggen, een ei. Ya, de koe staat in de wei, iedereen is blij. Jadi kalau kita lihat, kalimat ini sangat-sangat sederhana sekali. Terutama kalau kita sudah mengetahui perbendaharaan kata. Mungkin perbendaharaan katanya belum begitu banyak, jadi tidak semua bisa dimengerti. Sebelum terlalu banyak menerangkan ini, saya ingin bertanya apakah bisa dipahami tadi lagu yang dibawakan. Silakan nomor 1 boleh menjawab, Pak Erpiato kalau nggak salah. Halo? Ya, Bisa dipahami Pak sejauh itu atau terlalu cepat? iya karena vocabnya masih kurang Ya, ini, Bu. ya, ya. Tapi nggak Kadang-kadang apa-apa. kita ini ya, tapi pada umumnya bisa kita pahamin. Bisa pahami dari gambar. Iya. Kita Ah, gambarnya itu saya tidak akan membahas teksnya terlalu panjang di situ karena saya hanya mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat sederhana sesuai dengan struktur yang kita telah pelajari. Tetapi memang tergantung kepada vocab kita ya. Tapi jangan apa ya, jangan kecewa karena eh, kita bisa sedikit-sedikit. Kita abaikan, ya, saya berikan nanti ini kepada di kelas ya bisa kita lihat. Tapi sekarang mari kita lihat hal yang lebih penting. Ini hanya sekedar eh, agar lagu ini membuka apa namanya wawasan kita dalam mendengarkan sesuatu ya. Jadi ini hanya latihan saja. Nah kita lihat di sini lente, gambar di sini lente semua. Jadi bebek juga dia melahirkan menetas ya di bulan ini. Eh, Anak-anak kambing dilahirkan, bunga bersemarakan di sini. Jadi kalau ada orang yang mau datang ke Belanda, sebaiknya pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Setelah itu sudah buruk udaranya, banyak angin, seguguran. Jadi bulan-bulan seperti ini adalah bulan yang hangat, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, bunga bermekaran di sana sini dan kehidupan mulai kembali seperti biasa. Pada winter semua event tertutup di sini. Jadi tidak ada, kalau datang ke winter di sini tidak banyak yang bisa dilihat ya. Oke, saya lanjutkan. Saya akan hanya menanyakan beberapa apa ya? Ada bilang ini. Tunggu. Oh, ada yang hilang. Kita mulai saja dengan gambar ini. Di sini ada beberapa pertanyaan nanti. Kita menjawab. Kita ada pilihan. Akan saya bacakan dulu nomor 6. Nomor 1 dengan 5-nya tidak hilang. Kita mulai dengan nomor 6 saja. Welke zin is juist? Itu artinya kalimat mana? Welke itu siapa yang coret-coret? Jangan coret-coret dong. Welke zin is juist? Menanyakan welke itu ada pilihan. Yang mana? Ya, jadi lebih dari satu. Di sini diharapkan untuk memberikan jawaban yang benar. Saya bacakan. Welke zin is juist? Zij gaat naar de winkel morgen. Morgen zij gaat naar de winkel. Morgen gaat zij naar de winkel. Naar de winkel gaat zij morgen. Silakan yang nomor 2. Siapa yang bisa menjawab? Yang nomor 2 menjawab. Mana kalimat yang benar?
nggak kedengaran. Siapa itu yang berbicara? Bu. Oke, Udah udah buka. oke. Nomor berapa? Sebutkan aja yang mana. Yang nomor A benar. Betul, sehat. Ada Winkelmore. Tidak. Nomor A salah. Karena dia menyalahi hukuman. Menyalahi teori. Keterangan boleh. waktu itu tidak boleh di belakang. Kalau begitu B. B. benar. Morgen gaat naar de winkel. Morgen gaat zij naar de winkel. Boleh. Ya, nomor C juga. Morgen. Ya, nomor B juga salah. Nomor B salah. Karena teorinya adalah bagaimana? Kalau ada inversi, Itu kata terjadi di depan. jadi yang benar adalah C. C. Karena teorinya morgen gaat zij naar de winkel. Jadi yang ada pilihan cuma satu. Zij gaat naar de winkel morgen salah karena keterangan waktu harus di depan atau nomor 3. Morgen gaat zij naar de winkel. Nomor 2. Morgen gaat zij naar de winkel. Morgen gaat zij naar de winkel. Jadi nomor C. Morgen gaat zij naar de winkel. Apa bedanya? Bedanya nomor B. Morgen gaat zij. Zij gaat salah. Jadi teori nomor 3 adalah 3, 2, 1. 3 keterangan waktu, kata kerjanya, dan kemudian pokok kalimat. Jadi yang paling benar adalah nomor C. Ya? Oke. Selanjutnya nomor 7. Siapa? Nomor berikut. What is het meervoud van stoel? Meervoud itu adalah jamaknya. Kita tidak terlalu banyak membahas ini, tapi di dalam bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa lainnya, kita berbeda mengatakan yang tunggal dengan yang jamak, ya. Seperti misalnya sepatu, kalau kita dibilang sepatu saja, tapi di Belanda ada schoen, satu. Tapi kalau jamaknya dia ditambah huruf en. Bagaimana dengan nomor 7? Siapa yang bisa selanjutnya? Apa? Saya kok bentar, Mevro. Ya. Saya kalau mau sentuh ini monitor saya kok jadi nyoret-nyoret. Jadi saya nggak bisa menukar-nukar gitu loh. Oh, Nih dibaca saya sentuh. Saya juga kurang tahu. Jadi ini jawabannya mana? ya Silakan udah. dibaca dulu. 7. What is het meervoud van stoel? Stoel itu kursi. Apakah jamaknya dari kursi, dari sebuah kursi? Jamaknya? Stoelen. Bagus ya. Jadi kalau stoelens tidak boleh. Stool itu tidak juga. Jadi yang paling benar itu adalah D. Kok ada D? Protati. sama ya? Salah ini. Beda. Ada C, C dan D itu sama ya? Ya sama, ya salah itu ya. Oh. Ya. Oke. Nomor 8. Kies het juiste voortzettsel. Voortzettsel itu adalah kata kata depan kalau kata Indonesia. Silakan selanjutnya. Nomor berapa selanjutnya? 4. Ya, silakan. Het boek ligt ... de tafel. Buku itu kalau kita bilang berada ya, berkedudukan di mana di sini? Book leg Ya, in the tafel. bukan. Dan Nar. Bukan. Nar. Kalau in itu di dalam, op itu di atas, C itu nah. B. Op. Jadi het boek op de tafel. Kalau in itu di dalam, op itu di atas, nar Di itu atas. ke, uit itu keluar ya. Jadi yang paling betul adalah op the tafel. Oke. In, on, near, out. Ya. Nomor 9. Saya bacakan. What is een synoniem van beginnen? Artinya apa? Apa sinonimnya dari beginnen itu artinya apa? Memulai. Mulai. Ya. Di sini ada pilihan. Siapa selanjutnya yang mendapat bagian? 5. Oke, silakan.
Mana yang paling benar? Stoppen artinya apa? Berhenti. Berhenti. Stop. Kalau eindigen artinya? Terakhir. Terakhir. Ya, dan starten artinya? Mulai. Mulai. Mulai Wachten artinya? menonton, lihat. Jadi yang paling benar adalah Start. starten B, betul ya. Jadi Starten. ini adalah Starten. latihan yang seperti ini yang kita oke, mana nih yang 10. Selanjutnya ya saya baca. What is het deal worden? Atau artinya kata kerja bentuk ketiga dari kata kerja maken. Yang mana itu? Siapa bagian siapa sekarang? Saya ya nomor 6 ya, Bu Tati. Iya. Kemak. Yang mana? Sebutan yang B, A, B, C. C. Betul. Ya. C. Karena makte itu dia sebagai apa? Makte itu ini Apa? ten. Past tense. Karena dia termasuk rumus yang pakai rumus apa itu? Pakai. Soft ketchup. Dia termasuk kecap. soft ketchup atau huruf K. Oke. Kalau B untuk siapa? Mak. Mak itu bentuk apa itu? Dia kata kerja apa? Kata kerja untuk Reguler. ik maak. Ik maak. Kalau C, D apa? Maakt untuk yang mana? Lewat. Y apa? Yay, hey, Maakt. zij, het ya. Hey. Gemaakt adalah kata yang paling benar dalam hal ini karena maakte, gemaakt. Ya, itu rumus juga dari yang kita harus kuasai yang telah kita sering ini ya pelajari. Oke. Nomor 11 lanjut. Saya bacakan dulu. What is the juiste volgorde in the zin? Maksudnya bagaimana susunan kalimat yang baik di bawah ini? Kata kerja fiets ik naar het werk. Fiets ik naar werk het. Bagaimana harusnya? Silakan yang selanjutnya. Ik wear het fiets. Ik wear naar, tahu narnya ditaruh di mana jadi. Ik wear het fiets. Nah, Siapa yang nggak bisa? benar. Siapa yang bisa? Kenapa salah? Karena ik betul. Yang keduanya kan work, jadinya kata kerja kan di tempat kedua. Nah, di sini yang kita harus paham. Het werk itu bukan kata kerja, itu tempat Oh bekerja. ya, Kerja. tempat kerja jadi narwerja, jadi ik het fiets jadinya ya. Jadi gimana? Ik het fiets. Bukan. Kata kerjanya apa di sini? Fits. It's It's. naar het Oh. werk. Walaupun werk itu dia seperti kata kerja, tetapi kita harus tahu fungsinya. Ik, ya. Kata kerjanya adalah fiets. Saya bersepeda. fiets Kemana jadi. bersepeda? Ke tempat pekerjaan saya. Jadi het werk adalah Het werk. tempat pekerjaan, bukan bekerja. Ya, jadi kalau ik werk boleh. Ik werk. Tapi ik het werk nggak bisa karena ada kata-kata yang berawal dengan het, de atau en itu adalah kata benda. Jadi het werk adalah kata yang dibendakan, yaitu pekerjaan kantor. Het werk itu di sini maksudnya kantor. Jadi yang benar adalah ik Fit naar It's. het werk. naar het werk. Ya, Naar het werk. ya ingat-ingat ya. Saya mengerti kenapa ragu karena werk itu kata kerja biasanya, tetapi kalau ada het di sini berarti dia sebagai kata sendang untuk werk, ya nggak apa-apa. Jadi ik fiets naar het werk. Fiets Naar naar het werk. Naar het werk. Nomor 12 siapa? Werkwoord is Nomor 8 nggak ada. ya tadi nggak tahu tuh aku juga agak ini tadi kata keterangan. terlewat entah gimana. Oke, nomor 12 bijvoeglijk naamwoord itu kata keterangan. Oke, welke woord is bijvoeglijk kata keterangan? Di sini ada kata kerja eten, groot, tafel, en huis. Kita lihat satu lagi. Eten itu kata kerja apa? Kata apa? Itu stam. Kata kerja. Kata kerja. Kalau groot itu apa? Kerut.
Kata keterangan. Ya, Keterangan. Fruit ya bisa. iya. Fruit. Tafel itu artinya apa? Meja. Meja. Ya, Kata benda. ya. Kata Kalau benda. house itu Benda. kata Kata keterangan. benda. Rumah. Jadi mana yang ini yang Oh. jawab yang benar? Fruit. Fruit. Kroot, Iya. betul. Kroot. Jadi menerangkan sesuatu kroot huis ya. Jadi kroot karena eaten kata kerja, tafel itu kata benda, and huis itu adalah kata benda juga. Sedangkan kroot itu kata keterangan ya. Oke, lanjut siapa? Welke. Kalau welke berarti ada pilihan mana ya, yang mana. Kalau what itu yang apa, bagaimana. Welke zin is Geschreven. correct geschreven. Artinya kalimat mana yang ditulis benar, yang benar secara apa namanya itu, yang tulisannya benar, bentuknya benar. Ik hou van lezen en schrijven. 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 Mana yang paling benar? Kelihatannya semua paling sama ya, tapi hanya satu ada yang benar. Kira-kira yang mana? Selanjutnya siapa? Nomor berapa, Bu? Nomor 9 ya? Nomor Nomor 13. Ya, saya nggak tahu nomornya, pokoknya yang belum yang Nomor membaca. 9. Ya. Ya, nomor 9. Echo. Ya. Listen and schrijven. Kok semua sama? Oh, ada komanya, ada enggak ya? Nah, itu. mungkin. Nah, Nomor itu, Bu, nomor A. betul ya, karena ini adalah kalimat majemuk setara ya. Jadi pokoknya jadi dan ya, disebut-sebutkan dan. Dan ini belum kita banyak bahas kalimat yang tapi sering kita lihat. Betul, karena ik hou van lezen en schrijven. Dua-duanya yang mengerjakan ik, dua-duanya ya. Ik hou van lezen, koma enggak ada. Di bahasa Belanda enggak pakai koma. Ik hou van salah. Jadi yang paling benar adalah nomor A. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 14. Siapa yang belum dapat? Kiss. Saya nomor 10. Nomor 10. Oke, kiss itu artinya apa? Pilih. Mana yang Pilih. benar? He is. Yang dapat bagian dulu ya. Oke. He is. Groter. 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 B. Groter artinya ya. Groot itu Lebih besar, besar. groter lebih besar, atau het groot paling besar. Groot. Paling besar. Ya. Oke. Dia lebih besar dari saudaranya. Lebih besar yang misalnya A lebih besar dari B. A is groter than B. Ya. Jadi B. 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 Hij is groter dan zijn broer. Kalau ada jadi Saudara. groter. He is groter. Ada perbandingan. Is- Tapi kalau yang paling besar, he is grootst. Ya, pakai ST. Ya. Ya, bedanya. Oke. Nomor 15 tadi, welke woord hoort bij kleding? Kata Bij mana kleding. yang lebih apa namanya? Hoort itu sebetulnya kedengaran, tapi di sini apa ya bahasa Indonesia? Kumpulan kata gitu. Welke woord, kata mana yang di bawah ini ya, yang sesuai dengan cocok dengan kleding. Kleding itu apa? Pakaian ya? Pakaian. Sekian. Vork itu apa? Garpu. Garpu. Oh, garpu. Stoel itu apa? Kursi. Ya. Kalau fiets itu apa? Sepeda. Sepeda. Ada. Ya. Ja, Walaupun jadi semuanya kata A. kerja, kata benda, jadi A yang benar ya. Oke. Ja. Masih mau lanjut? Boleh lanjut. Masih. Masih ya, masih. Oke. Nomor 16. Ini kita lihat pemakaian kata kerja ya. Kies de juiste tijd. Selanjutnya siapa yang belum dapat? Lanjut ya. Makanya itu nomor itu sangat bermanfaat untuk latihan ini. Biar tidak berebutan. Gisteren titik-titik ik een film. Nomor A kijkt, de B keek, nomor C kijkt, nomor D keken. Siapa yang dapat bagian sekarang? Eastern cake. X and Yang mana C. itu? Cake. Yang mana itu? C. Yang mana itu tadi siapa? yang Ya, bukannya A. kenapa A?
Eastern itu past tense ya. Iya, kalau past tense jadi yang mana? Taken. Taken itu past tense juga, tapi bukan untuk ik. Nah, kita lihat. Past History, tense dari taken. past tense dari taken itu untuk ik adalah kalau cake nomor D itu adalah past tense untuk yang jamak. Sedangkan nomor B yang benar adalah past tense dari ik. Untuk ik. Ya, jadi B yang benar. Ah, History, oke. cake, ik, and film. Kalau cake itu tidak bisa juga untuk ik karena dia untuk yang bertunggal yang hij, zij, dan het. Ya. Paham? Jadi history cake ik ya karena ik cake ik cake itu simple ik cake past tense tunggal. Tapi kalau wij kijken yang D, wij kijken. Oke. Lanjut nomor 17. Welk woord rijmt op muur? Rijmt itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa sih? Kalau bunyi yang sama gitu. Maksudnya paham nggak? Kan ini ada beberapa bunyi yang mempunyai ucapannya sama. Mana yang Mirip. tidak? Baca dulu. Siapa yang dapat bagian siapa sekarang? Yang belum? Deur, ya. Vuur, Deur, vuur, muur, vuur. vuur, vuur. Oke. Jadi itu nomornya juga percuma ya. Itu nomor dituliskan kayaknya orang juga rebutan juga. Sehingga maksudnya nggak seperti itu ya. Oke. Jadi kita jangan seperti anak taman kanak-kanak ya. Kalau dapat bagian supaya karena saya kadang-kadang nggak kedengeran kalau orang yang banyak baca gitu. Oke. Deur itu apa artinya? Pintu. Vuur itu api. Muur itu dinding. Puur itu murni. Jadi misalnya 24 karat is een puur goud. Jadi puur, dia tidak jadi apa ya? Asli, murni, puur ya. Jadi mana yang tidak sesuai ucapannya? Deur ya. Tapi kalau yang permulaan ya, kalau tidak melihat ini mereka pusing yang mana yang nggak sama karena deur gitu. Tapi kalau lihat teksnya kita tahu ya bahwa yang tidak sesuai adalah nomor A, deur. Ya, oke. Sekarang nomor 18 yang berikutnya jangan ini ya, jangan double ya. Oke. Welke zin is een vraag? Artinya kalimat mana? Kalimat tanya. Jadi jij gaat naar huis. Jij gaat huis naar. Ga je naar huis? Naar huis hij gaat. Yang mana yang benar? B. Oke, betul. Nomor 1 adalah dia kalimat pernyataan ya. Hij gaat naar huis. Pernyataan. Jij gaat naar huis. Naar. Ya, salah karena nggak boleh kalau jij gaat naar huis kalau itu kalimatnya ya. Nomor D, naar huis jij gaat salah juga ya. Jadi yang paling betul adalah nomor B. Nomor 19. What is een werkwoord? Kira-kira apa artinya itu? Berikutnya, saya pengen dengar yang berikutnya. What is een werkwoord? Artinya apa? Mana yang kata kerja? Nah, oke. Yang mana, Pak? Lopen. Lopen, bagus. Snel itu artinya apa? Kira-kira tahu, Pak? Tepat. Jangan Mbak Barti, jangan dulu. Bapak ini aja dulu. Mbak Barti nanti. Aduh, lupa udah pernah kebaca snel kemarin. terrain. Snel. Quick. Cepat, snel. Ya, Kalau huis? guys, rumah. Oke, kalau groot? Groot. What do you mean groot? Tadi ada groter, lebih besar. Jadi groot itu besar. Oh iya, besar. Ya, oke. Besar. Oke. Yang nomor 20, lanjut. Siapa? Welk woord hoort niet in dit rijtje? Artinya apa? Niet itu ada kata bantahan berarti kata mana yang tidak
tergabung dalam kata-kata Rage. yang mana? Winter, summer, lente, woensdag. Mana yang tidak tidak Woensdag. woensdag karena Woensdag. winter itu apa namanya? Winter, summer, lente, Seisoen. iklim. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak atau masih ragu-ragu tentang kata kerja yang kita ini? Kata kerja yang apa? Kalimat yang kita sudah bahas berkali-kali seperti ini. Kata kerja bantu, kata kerja biasa. Saya ulang aja lagi ya. Kata kerja kita tahu kan, sudah ada kata kerja yang bisa berdiri sendiri dan kata bantu juga bisa. Yang akan saya tanyakan sekarang untuk refreshing adalah yang ini. Ya, ya. Saus kecap. Iya, soft kecap ya. Ini kadang-kadang begini. Oke, saya akan mengatakan suatu kata dan yang berikutnya, yang bagian berikutnya harus menjawab apakah itu bagaimana past tense-nya ya. Kata kerjanya leren, past tense-nya bagaimana? Siapa selanjutnya? Oh, ini nggak ada nih. Liren, kelir. Oh, nggak usah. Maksud saya begini. Jadi saya sebutkan satu kata kerja. Nanti yang mendapat bagian sebutkan apakah dia yang berubah atau yang soft kecap atau yang nomor 3 yang tidak berubah. Ya, paham maksudnya? Paham? Oke. Saya anggap paham ya karena ini sudah berkali-kali. Oke. Saya sekarang kata kerjanya adalah lezen. Artinya membaca. Ik lees. Ya, past tense-nya apa? Ik. Ada yang tahu nggak? Melita lagi gilirannya. Hah? Melita nomor 2. Ya, Rita nomor 2. Malita nomor 2. Ik lees, jadi past tense-nya apa? Ik lees een boek. Past tense-nya? Yang mana dia? Termasuk yang ke-1, keluar ke-3. Nggak tahu? Silakan berikutnya. Ada yang tahu? Yang mana? Lees. Oke, saya sebutkan saja ya. Lees itu membaca. Karena dia lezen, dia Z tidak dipakai, jadi dia tulisannya ik lees. L-E-E-S. Dan dia adalah termasuk yang berubah. Lees, las, gelezen. Lees, las, gelezen. Jadi ini agak susah ya. Oke, sekarang kata kerjanya misalnya drinken. Berikutnya, silahkan. Past tense-nya apa? Ik drink, jadi ik. Halo? Mbak Barti. Mbak Barti, ik drink, past tense-nya apa? Drank. Dronk. Ik drink, ik dronk, ik heb gedronken. Ik heb gedronken, ya. Jadi itu adalah teori mencari kata kerja yang past tense. Ada 3, yang satu berubah, yang kedua soft kecap, yang ketiga tidak 1, 3, 2. Dan bentuk inversi. Oke ya. Kita lihat ini oh ini yang 1 ya. Ini belum kita ini ya. Belum. Oh ini yang ketinggalan tadi. Oke. Nomor 1. Siapa lagi sekarang bagiannya? Oke. Rita. Melita. Welk woord hoort niet in het rijtje? Kata mana yang tidak sesuai tidak cocok di sini? A, B, C atau D? B. C, karena itu adalah auto itu ya tidak Buah-buahan atau ya buah-buahan. Buah. Nomor 2 berikutnya siapa? Rina. Bagus Jurna, tolong saya. Rina. What is the spelling? Mana apa namanya spelling itu apa ya? Ejaan yang benar yang mana? A, B, C atau D? Ini artinya schilderen itu bisa pemandangan, dinding apa ya? Potret.
Ya. Ini saya hari pertama ya Bunda, tapi Oh, saya coba tebak aja oke. di A. Bagus. Schilderij itu apa namanya, bisa potret bukan apa namanya, pemandangan ya. Jadi apa ya, gambar gitu ya. Schilderij. Oke, bagus. Schilderij. Bagus. Pertama, bagus. Sekarang selanjutnya nomor 3. Kies een juiste lidwoord. Lidwoord itu adalah partikel. Ya. Partikel itu ada the, het. Di sini ada hanya 2 pilihannya. Yang mana? Het. Het place is old. Bagus, het huis. Karena huis itu het huis ya. Itu tidak perlu kita pusingkan sekali, salah sedikit nggak apa orang mengerti. Tapi yang penting kalau kita tahu kata kerjanya ya. Oke. Nomor berikutnya siapa? What is an Jadi underword? Bu Widya udah ya, berarti saya lagi. Widya udah ya. What is an underworld for bleach? Siapa sekarang, Yurna? Yurna lagi. Tadi Bu Widya udah. Sudah, saya nomor 6. Ya, sekarang Ya, Yurna. nomor 6. Berarti Bu Widya dulu. Saya sudah. Sekarang Udah Ibu ya, dulu. oke saya berarti. Ya. What is an underword for blinds? Blinds itu apa? Blay. Blay. Blay itu apa, Bu Tati? Ada yang tahu blay? Blay itu kalau blay verdrietig itu gitu. Kalau boos itu mu. Vrolijk itu mu itu capek. Jadi artinya blay itu Blay happy. happy. Jadi yang cocok yang mana? Play. Blay. Yang cocok adalah nomor D. D. Karena verdrietig itu sedih. Vrolijk Oh, itu sedih. gembira. Boos itu marah. Gembira. Jadi D. D, berarti D ya. D ya, oke. Sekarang nomor 5. Ini tunggu saya naikin. Oke. Yang kelima, welk woord is goed vervoegd. Maksudnya apa? Kata mana yang kata kerja yang di bawah ini yang cocok dengan kalimat di atas? Selanjutnya siapa? Selanjutnya Joyce lagi. Ya, Joyce. Silakan Joyce. A, B, C atau D? B. Betul, B. B. Kenapa A tidak bisa? Karena itu Tidak. untuk yang jamak ya. Subjeknya Betul. Kenapa I. saya tidak bisa? Nggak tahu. Karena C itu untuk ik, stam. Oh. Kenapa D tidak bisa? Karena itu tidak past tense. past tense dari yang jamak. Jadi yang satu hey atau loops ya. Jadi ini latihan seperti ini juga apa namanya bagus kita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Sekarang kita lihat tadi sudah beberapa dibahas. The kept, left, and I. Dari situ aja kita mulai ya. Lanjut. Mana kata kerjanya? Left. Ya. Dan kata kerja apa kira-kira yang penuhnya? Legen. Legen. Oke, bagus. Jadi keep itu ayam, left itu bertelur kalau kita bilang ya. Ayam itu bertelur. Jadi left itu meletakkan telur, tapi artinya kita pakainya bertelur. Oke. Berikutnya. Siapa berikutnya? The cow start in the way. Kalau tidak bisa artinya nggak apa-apa, kita lihat aja. Kata kerja yang mana? Kita bahas itu aja. Cow itu adalah sapi. Start in the way. Kata kerja Melahirkan. start. Melahirkan. Artinya apa? Ya, kalau kita sebutkan di sini start itu berdiri ya. Tapi di sini di dalam bahasa Belanda untuk menyebutkan start itu sesuatu yang apa namanya tegak lurus, sedangkan licht atau licht itu satu yang horizontal. Jadi kalau left kalau dia berdiri, jadi the cow start itu berdiri, stand. Jadi berdiri di way itu di apa ya, way itu di sini di ladang ya. Oke. Ini sekarang yang iedereen is blij. Kata kerjanya mana?
Iedereen. Lidirin. Iedereen is blij. Kata kerjanya Is. is. Oke. Iedereen. Kita lihat kan kata kerja bagaimanapun juga selalu berada di kedudukan nomor 2. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Jadi, 3. iya. Satu. Tapi mana kata kerjanya is dari kata kerja apa? Zij. Zijn. Coba kita ulang ya. Ik ben en jij. Ben. Jij Jij bent. bent. Hij. Hij. Hey. Ik ben. Jij bent. Hij. Hij is. Hij is. Zij. Is. Het. Het is. Het. En wij. Zijn. Zij Ja. En jullie zijn. zijn. Jullie. En Zijn. wij. Ze zijn. Ingat-ingat. Ze. Tulisan yang jamak dan yang tunggal sama. Tetapi kata kerjanya berbeda. Ya. Oke. Ya. Nomor the winter is voorbij. Ya, is juga voorbij itu lewat. Winter telah berlalu. Voorbij. Ya, berlalu. De schapen Iedereen. worden geschoren. Kita lihat ini. Di sini kata kerjanya adalah yang belum kita bahas adalah worden geschoren berarti ini kalimat pasif. Schapen itu apa ya? Biri-biri itu dicukur, worden geschoren. Ya, ini belum kita bahas itu kalimat aktif pasifnya. Nanti bagian yang tanggal 29 saya akan bahas insya Allah ya, karena bagian yang sudah jauh. Lammetjes geboren. Lammetjes itu adalah anak-anak anak kambing, anak biri-biri. Geboren, dilahirkan. Iedereen is blij. Blij itu apa tadi? Happy. Happy. Op de boerderij. Boerderij itu di sini disebutnya apa ya kalau di Indonesia? Di sini adalah boerderij itu di mana petani-petani dia menanam tanaman, ada binatang apa sih di Indonesia namanya? Saya kurang tahu. Apa? Petani yang mempunyai ada kambingnya, ada sapinya, ada tanamannya, nggak ada ya kayak di Indonesia. Pokoknya boerderij itu adalah tempat di mana petani bercocok tanam, ada tanaman, ada binatang, ada itu namanya boerderij. Peternakan. Tapi peternakan itu juga ya boleh lah disebut peternakan. Oke. Pertanian terpadu namanya kalau sekarang. Emang ada pertanian terpadu. Iya, macam-macam. Jadi dia semuanya ada di situ gitu. Oh, begitu ya. Ada bikin pupuk sendiri, apa sendiri, tanam sendiri. Ya, namanya pertanian terpadu. Oh, bagus. Oke, terima kasih. Selanjutnya, the geitjes gaan stoeien. Jadi, lammetjes itu anak biri-biri, tapi kalau geitjes itu kambing. Geitjes. Jes itu adalah partikel untuk pengecil ya. Misalnya meisje, nona, meisjes, anak nona kecil gitu ya. Huis, rumah, huisje, rumah kecil. Sama juga dengan misalnya ini menir itu tuan, tapi menirce biasa disebutkan kepada anak laki-laki yang apa namanya, yang agak sedikit kadang-kadang nakal. Menirce agak sedikit agak sedikit sinis gitu ya. Menirce dia belum besar tapi disebut menir, tapi karena dia nakal dia sebut menirce, voorzichtig gitu. Jadi pengecil. Oke. Geitjes adalah anak apa ya? Domba, kambing. Sorry. Geit itu di kita bilangnya apa sih? Kalau biri-biri itu lammetjes, tapi kalau kambing itu kan yang untuk sate kambing itu loh. Apa di bahasa Indonesianya? Ya kambing ya? Domba ya. Domba ya. Domba lain lagi, Bu. Kenapa? Domba tuh biri-biri itu domba. Oh, biri-biri itu domba, lammetjes. Jadi lammetjes itu domba. Oke. Nah, kalfjes itu adalah anak sapi. Kalfjes, jadi anaknya baru katu. Oke. Itu kalimatnya semua diulang-ulang. Oke. Het lente is voorbij. Kita lihat yang lain. Nah,
Schapen worden geschoren, lammetjes geboren, iedereen is blij. De kip legt een ei, sudah kita bahas. Oke. Ini yang kita bahas yang bagian kanan. Wat een mooie kleuren. Ya. Di sini tidak ada kata kerja ya, karena ini adalah statement ya. Wat een fijne kleuren, juga statement. De zon schijnt op je huid. Kata kerjanya apa? Schijn. Ya, de zon itu matahari, schijn bersinar. Huid itu apa? Kulit. Di atas kulitmu, jadi pada kulit. De zon schijnt. Ya. Mooi geluid. Nah, de rups. Rups itu apa? Tadi kita lihat, rups itu ulat. Word een vlinder. Vlinder itu kupu-kupu. Jadi ulat akan menjadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu. Ya, dia menjadi kupu-kupu di lantai itu. Oke. Worden. Word ya. Menjadi. Ya. Menjadi. Dia tidak kata kerja bantu, tapi di sini menjadi keadaan. Oke. Het regen veel minder. Di sini tidak ada kata kerja juga, karena regen itu adalah hujan, veel minder itu statement. Jadi hujan sudah berkurang ya di musim lente. What is er aan de hand? Kata kerjanya apa? Is. Oke, itu bertanya ya. Het is lente in het land. Lente itu oke. Nah, sekarang yang terakhir ini alinea ini. Kata kerjanya mana? Kijk eens naar buiten. Mana kata? Kijk. Ya, kijk. Oke. Berbeda dengan ini karena ini adalah tidak ada pokok kalimat dan kita tahu bahwa biasanya kata kerja yang kalimat sempurna dia mempunyai kedudukan di kedudukan nomor 2. Ini berbeda. Ini adalah kalimat perintah atau ajakan. Kijk eens naar buiten. Artinya apa? Lihatlah. Kemana? Naar buiten. Buiten itu apa? Keluar maksudnya. Jadi kita bahas lagi kalimat perintah itu selalu dalam hal ini bentuknya stam. Kijk, eat, drink ya. Jadi tidak ada pokok kalimatnya karena yang diajak bicara itu biasanya yang berhadapan dengan kita. Ya. Oke, berikutnya je hoort de vogels fluiten. Kata kerjanya apa? Hoort. Past tense-nya apa? Horen. Yang mana? Teorinya yang mana? Horen ya? Horen. Iya. Yang mana itu? Kita lihat yang mana. 1, 2, atau 3? Yang 3. Ya, betul. Karena kalau nomor 1 dia berubah. Nomor 2 dia mendapatkan huruf TE atau TEN. Kalau tidak nomor 1, nomor 2 dia berarti berubah jadi hoor, jadi hoorde. Ya? Oke ya. Mana lagi tadi? Oh. Wat is oke. Nah, sekarang yang ini. Kijk eens naar buiten, lihatlah keluar. Je hoort de vogels fluiten. Fluiten itu kita kan di Indonesia kenal juga fluit itu ya. Fluit gitu ya. Apa tuh namanya kalau bunyi? Apa sih namanya? Fluid. Nah, itu berasal dari sini. Fluiten itu ya bersenandung, menyanyi gitu. Fluiten ya. Kata kerjanya hoort. Ya, oke. The kip left an egg. Jadi ini semua kata kerjanya diulang-ulang lagi. Jadi tidak terlalu sulit untuk kita menghafalkannya kalau kita perbendaharaan kita sudah. Kita ulang lagi sampai paham ya. De wolken verdwijnen, de zon gaat weer schijnen. Wat is er aan de hand? Het is lente in het land. De blaadjes gaan groeien, de bloemen gaan bloeien. Wat is er aan de hand? Het is lente in het land. De kip legt een ei, de koe staat in de wei. Iedereen is blij, het is lente. De winter is voorbij. Schapen worden geschoren, lammetjes geboren. Iedereen is blij op de boerderij. De geitjes gaan stoeien, de kalfjes gaan loeien.
is blij op de boerderij. De kip legt een ei, de koe staat in de wei. Iedereen is blij, het is lente. De winter is voorbij. Oke, saya potong. The winter is voorbij. Kita lihat sekarang di sini apa namanya? Ada dua, ada meisje en een jongen ya. Siapa bisa yang mengatakan apa saja yang ada di gambar ini? Silahkan dibuka mic-nya, disebutkan apa aja yang kita lihat di sini pakai bahasa Belanda ya. Iksi misalnya, saya melihat maksudnya paham? Misalnya saya melihat ada seorang anak, iksi een meisje. Apalagi? Matahari. Matahari, iya tahu, tapi bahasa Belandanya apa? Zon. Zon. Apalagi yang ada di sini? Boom, the boom, Boom, ya, Boom. boom, een boom. Apalagi? Bunga, Ya, bahasa Belandanya apa? flower, Flower bahasa Inggris, Pak. bloom, bloom, Belum, Bang. Ya. belum. Kalau belum satu, bloom, pun itu lebih dari satu. Apalagi? Misalnya apalagi misalnya? Apa yang biru itu? Pohon. Itu pohon apa ya? Pohon. Tadi boom, boom. Oh, boom. Boom. Boom, Boom. boom. Dua O-nya boom. Kalau boom itu Boom. OF ya, kalau orang jatuh bunyinya boom gitu kan. Beda ya. Oke. Jadi ada yang biru itu apa namanya? langit, Langit. Sebutnya wolken. Wolken. water, Ya. Kalau misalnya kita sebutkan warna sekarang, saya tunjuk ini perempuan ini pakai baju apa? Baju apa ini? Yang ini warnanya? Kira-kira. Groen ya. Groen. Groen. Ya. Groen. Kalau yang Groen. ini anak kecil ini Oranye. 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 Kalau ini Oranye. ini apa namanya? Blau. Blau. Pintar. Blau. Kalau misalnya saya tunjuk sekarang ya, ini yang dua ini apa nih? Ai, Baik. apa ya? Oh, mata. Mata. Ogen. Ogen. Kalau satu ogen, oh. Kalau Oh. satu oh. Kalau dua Oh. ogen. 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 Kalau ini apa ini? Aduh, kuping. Oh. telinga, Ya, telinga betul, tapi bahasa Belandanya oor. Oor. Kalau dua oor. Oren. Kalau mendengar horen. Ada Oren. je hoor met je oren. Kamu mendengar dengan Oren. kuping kamu. Oke, Telinga. kalau ini apa ini? Kalau saya sebutkan ini een hand, tangan. Kalau dua Hand. tangan Anje. Handen. handen. Hanje itu tangan kecil. Handen. Oke. Kalau misalnya ini apa nih? Tools. terus, Kalau pemain bola apa tuh? foot, Foot. Nah, Foot. 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 Oke, satu foot. Tapi kalau misalnya dua, Footen. footen. Oke, bagus. Footen. Nah, sekarang saya tanya, kalau ini, yang ini apa nih yang di atas kepala ini? Har. Hair. Har. Hair. Bagus, har. Har. Ya, har. Har. Ini apa nih? Yang ini? Lips. Lip. Ada apa ya di situ? Lip. Terus Ada Lidah. gigi. Gigi. Tong. Apa ya, gigi? tong itu apa? Lidah. Lidah. Kalau Lidah. gigi apa? Kalau gigi apa? teeth, Bahasa Inggris, Pak. Gigi itu tanden. Itu Tan. tan satu, tanden. Oke, ya. Jadi ini, ulangi. Saya tunjuk yang biru ini apa? Blau. Ya, tapi apa ini? Keseluruhan langit, langit. Ya, apa bahasa Belandanya? Tadi wolken, wolken. Oke, ya. volcano, Kalau ini apa ini? Blue. boom, Boom. Oke. Oh, Ini ada buah kayaknya. Kalau satu buah itu een vrucht, een fruit. Oke. Right. and fried. Saya lanjut lagi ya. Kalau saya ada gambar, saya ingin berhentikan. De
Oke, ini gambarnya sama ya, tapi saya akan bertanya dengan yang lain. Yang ini. Kalau misalnya ini si cewek ini, anak yang ini, kalau dia ke sana, apa artinya? Dia berjalan ke sana artinya apa? Sebut buat kalimat. Loop. Ya, tapi buat kalimat dia berjalan, Oh. dia berjalan ke sana. Say. Hey, Walk, hey, loopt hello, naar hartu. Hey, loopt berjalan. Hello, dan Kalau menuju, hey, loopt naar hartu. Dia jalan menuju dia. Hey, loopt berjalan saja, tapi menuju, hey, loopt naar naar, hartu. Oke. Nah, ini apa namanya? Kita naar itu menuju, menggunakan tempat. Naar huis, saya pulang ke rumah. Ik wil naar ik huis. ga naar de market, Ik ga naar, wat? de market, Naar de market. Ik ga naar de markt. Betul. oh markt, ya. Ik ga naar de markt. Kalau misalnya ke sekolah, Naar Ik school. ga naar de school, ik ga naar, nggak pakai de school, ik ga naar school. Karena school. ik ga naar school, Oke. Kalau misalnya, kalau kampus, kenapa? kampus, Ik ga naar universitas, ik ga naar het universiteit. Oh, ya, universitas, itu harus belajar. Oke. karena Oke. universitas. Oke, kalau misalnya saya lanjutkan lagi gambarnya ya, untuk mungkin ada yang bagus. Itu kalau burung apa itu? Ngapain dia? Dia tidak berjalan tetapi Vogel. vogel, apa? Vogel. ya, Vogel, vogel, terbang terbang vogel. itu vliegt. Dari kata Vliegt. kerja apa? Vliegen. Vliegen, betul. Lihat. Past tense-nya apa? Kira-kira tahu nggak? Itu berubah dia sus ya. Vlieg, vloog, gevlogen. Saya ada mengirim tuh beberapa halaman dengan kata-kata yang kata kerja yang berubah. daftarnya itu dihafalkan ya, dipelajari, itu banyak sekali manfaatnya. Oke, the vogel vliegt. Kalau vogel itu adalah satu, tapi kalau jamaknya gimana? Vogels ini pakai s, ada yang pakai en, ada yang pakai s. Vogel, vogels ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, oke. Ini apa? Kupu-kupu. Ya, saya tahu kupu-kupu. Tadi dinyanyikan tuh, vlinder. Tadi apa ya? Ini rups itu ulat. Vlinder. Ini tadi sebutkan rups word vlinder. Jadi rups ini ya. Ulat. Komponennya, ulatnya. Word vlinder. Apa tadi ini? Kupu dan ulat. Rups itu ulat, kan menjadi kupu-kupu. Ulat. Kalau yang ini apa ini? Yang ini nih? Jamur. Jamur, Jamur. Ya, jamur ini, berkembang. ya. Jamur itu kalau yang untuk dimakan namanya champignon. Tapi kalau jamur ini, yang ini namanya apa ya? Lupa saya. Kalau yang untuk dimakan itu champignon, tapi kalau ini sorry, saya lupa namanya. Ini the ribs-nya. Oke. Het is lente in het land. Kijk eens naar buiten, je hoort. Oke, kijk eens naar buiten. Tadi artinya perintah ya, lihatlah ke luar. Lihatlah. Kalau misalnya kita menyuruh orang untuk duduk, bagaimana? Duduk apa? Duduk itu apa? Ada yang mau? Coba. Ada dua cara. Kalau ke anak kecil misalnya, ga zitten. Ga, pergilah duduk. Kalau untuk orang dewasa, neemt u plaats. Silakan ambil tempat. Yang pola. Dan plaats. Ya, jadi kata benda, kata perintah ada dua. Atau
Kasiten kepada anak kecil atau sebaya, tapi kepada orang dewasa, neemt u plaats. Ya. Dan ada juga kita lihat. De vogels fluiten, wat is er aan de hand? Het is lente in het land. De kip Ya, ini apa artinya? Kip. Kip. Ya, kip itu apa namanya ayamnya, tapi ayam jantan dan han. Ini kip, han. Laki-lakinya han, ya, oke. legt een ei, de koe staat in de Maksud, wei. Iedereen is blij, het is lente. De wind oke. Ini apa ini? Sapi. Ku. Ku. Oke. Ku. Ini apa ini, tahu nggak ini namanya? Bel. Ya, the bell. Bagus. Oke. Nah, lihat. er is voorbij. Saya tanya, ini apa ini? Yeah. An Boom. bone. Tapi ini suasana waktu musim gugur ini. Ini namanya Berana. pohon yang tidak berdaun itu enkale boom. Kal itu botak. Disebut juga kalau orang botak itu enkaleman. Bapak itu botak. Enkaleman. Kal. Tapi kalau adjektifnya kaleman. Kaleboom. Ya. Ini apa? Biru. Kalau sebutkan blauwe, yang biru, blauwe lucht. Udara yang lucht itu apa ya? Blauwe. Jadi kalau blau warnanya, tapi menyebutkan udah apa namanya langit biru, blauwe lucht, blauwe lucht. Kalau merah, rood. Misalnya kalau apel yang merah, bagaimana? Apa road? Rode apel. Rode apel. Kalau mobil kan the car, the auto. Kalau mobilnya merah, the road Auto. Auto. Oke, ya, oke. The road auto. Rode. Rode. Rode auto. Ya. Kalau road, Rode auto. Auto. ya. Rode itu. Oke, lanjut lagi ya. Mooie kleuren, wat een fijne geur. Oke, ada disebutkan fine geur. Fine itu apa? Fine bahasa Inggris juga sebut fine, bagus, fine. Tapi dia tadi sebut, ya tadi dia bilang fine kleuren. Dia menyebutkan tentang bunga-bunganya yang bagus. Warna-warna Jadi yang bagus. fine adjective. Kalau fine saja fine. Who said fine? Tapi fine kleuren, bunga-bunga yang bagus, yang berwarna. Fine kleuren. Berwarna. Jadi sebutan ada yang pakai adjektif, ada yang pakai di belakangnya ada yang 3. Mana yang pakai apabila katanya sandangnya the auto, row the auto. Tapi kalau at house, row ya house, tidak pakai jadi itu nanti lagi ya, daripada pusing, jangan sekarang terlalu. De zon schijnt op je huid, mooi geluid. The vocals, jamaknya vocals. De wolken verdwijnen, de zon gaat weer. The wolken verdwijnen. The wolken itu tadi apa? Jalan. Wolken langit. Ya, wolken awan. The awan verdwijnen itu vanish apa tuh bahasa Menghilang. menghilang, ya betul. Jadi yang karena bulan sekarang sudah lente, siapa yang pernah mendengar ini lente ya? Kalau zomer, di mana itu bulan di sini zomer? Apa yang ada di Belanda misalnya bulan zomer? Kulit. Di bulan zomer dari mulai lente sampai bulan itu bulan yang bagus ya.
karena buah-buahan banyak dijual di sini. Kalau di bulan winter hanya biasanya apel, pear sama yang lain, tapi ada yang lain tapi itu import ya. Semua kita di sini tergantung kepada pasokan dari luar negeri ya. Misalnya ada buah-buahan juga ya kalau ada yang dijual di pasar, tapi tidak sebaik di Indonesia. Di Indonesia walaupun juga ada musim-musiman, tapi selalu banyak buah-buahan. Di sini sangat terbatas ya, karena ya kita hidup di negeri dingin, jadi tidak semua bisa hidup secara bebas seperti di Indonesia. Kalau saya ke Indonesia, saya selalu makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, karena nggak di sini nggak banyak gitu. Tunggu saya lihat ini apa, ada yang chat ngomong apa ya, tunggu saya baca dulu. Oh, oh, oke. Saya akan bertanya sekarang, apakah yang kita pelajari malam ini bisa difahami tentang ini? Ini diulang-ulang, jangan lupa ya, ini penting sekali. Kalau kita ingin membuat kalimat. Yuk kita latihan sekarang, ini sudah ya, ini yang kemarin ini, tapi saya akan berusaha untuk membuat kalimat. Oh ya, belum. Kalau saya melihat ini kalimat ini ya, the cat heeft vier jongens gebaard. Ya. Ini saya tanya aja. Ini kata kerja heeft ini dari kata kerja apa? Asalnya? Ada yang tahu? Ya? Dari have. Dari have ya. Have. Kata kerja penuhnya haben. Oke. Kata kerja haben itu ada dua fungsi. Yang fungsi yang pertama dia menyatakan punya apa namanya, kepemilikan. Ik heb een mooie auto. Saya mempunyai. Tetapi dia juga punya fungsi lain bila dia berarti sudah. Sudah apa? Sudah sesuatu yang dikerjakan oleh kata kerja yang ketiga. De kat heeft vier jongetjes gebaard. Kalau misalnya ik heb een auto gekocht, artinya apa? Ik heb een auto gekocht. Saya sudah apa ya? Oke. Membeli buku mobil. Beli mobil. Jangan, saya pernah juga menceritakan beli dengan memasak berbeda ya, jangan yang beda ya. Membeli itu kopen, gekocht. Kalau koken, kookte, gekookt. Makanya itu harus tahu rumusnya ya. Oke. Jadi satu kata kerja hebben bisa punya dua fungsi. Ik heb een mooie auto gekocht. Ik heb een auto. Saya punya dan saya telah membeli. Ya, berbeda ya. Oke. Itu namanya kata kerja bantu. Nah, kalau ini een kind speelt in the park, dia di sini sebagai kata kerja apa di sini? Kita lihat kalau tidak ada kata kerja yang lain berarti dia bisa berdiri sendiri. Een kind speelt. Kata kerjanya apa? Kata kerja penuhnya apa? Spelen ya. Spelen, bagus. Oke. Kata kerja lampaunya apa? Speel. Apa? Speelde. Kita lihat kan dia ik speel. Jadi kan dia harus stamnya berakhir dengan huruf L. Jadi udah mendapat huruf D. Ik speelde. Nah sekarang ik loop ya bawahnya. Ik loop, dia kata kerja ini. Bagaimana kalau past tense-nya? Ik Lopen. Lip. Ik liep, bagus, dia berubah. Ik loop, liep, gelopen. Oke. Yang berikutnya, ik drink, jadi past tense-nya? Drong. Drong. Ya, bagus. Jadi itu kita ulang-ulang tidak akan menjadi masalah karena begitu kita banyak berulang mengulang-ulang membuat kita familiar. Jadi gampang untuk membuat kalimat tanpa kita harus berpikir panjang. Pokoknya strukturnya diperkuat, perbendaharaan katanya diperluas, ya, diulang-ulang, dicatat gitu.
Dan kalau bisa ya kita menulis kalimat sederhana. Saya selalu menyarankan untuk membuat kalimat sederhana. Kita lihat lagi ini. Di sini di kolom pertama, di bagian pertama semuanya kata kerjanya bisa berdiri sendiri, ya. Dan di kolom yang kedua itu kata kerja bantu. Saya akan bertanya, kata kerja bantu apa aja yang termasuk golongan yang memakai infinitif di belakangnya? Kata kerja apa misalnya? Ini dua yang sudah nih, muten, willen, apalagi? Kunnen. Kunnen, apalagi? Zalen, zalen, Zullen, ya. zalen. Satu lagi? Oke. Satu lagi adalah mogen. Mogen. Muten harus. Willen itu berkeinginan. Berkeinginan. Akan, ya. Dan zullen itu juga berkeinginan, tapi itu agak sedikit kondisional, ya. Mogen itu Boleh. 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 Satunya lagi, muten, willen, muten, kunnen. Kunnen itu dapat. Kata-kata kerja seperti itu, dia kombinasinya dengan infinitif. Misalnya, ikan nasi goreng maken. Saya bisa membuat nasi goreng, ya. Atau hij wil nasi goreng maken. Tinggal diganti-ganti saja. Yang penting kita tahu itunya, ya, apa namanya, rumusnya. Oke. Nah, sejauh itu ya kita sudah melangkah beberapa ini. Apakah bisa dipahami walaupun mungkin teori kita sudah mengetahui, sudah cukup untuk pemula, ini sudah bahan kita udah cukup bagus untuk bercakap-cakap. Tetapi untuk bisa bercakap-cakap itu harus ada apa ya? Ada effort lah, apa ya, untuk belajar, untuk berlatih membaca atau gimana. Makanya saya sering kirim juga di grup ya untuk membaca atau mendengarkan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan karena ini sudah hampir setengah, berapa di Indonesia? Setengah 10 ya? 10. Ya, sudah hampir malam. Silakan kalau ada yang mau bertanya, apa saja yang mau ditanyakan silakan. Atau ada saran. Oke, kalau hening berarti diharapkan sudah memahami, dan apabila ada kurang paham juga bisa ditanyakan di grup kita ya. Sejauh ini saya harap apa yang saya uraikan bisa dipahami, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebentar lagi kita akan menutup acara ini. Sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang hadir pada Zoom ini dan juga kepada pendengar radio Gobu Minang yang telah hadir maupun dalam radio ataupun pada YouTube. Terima kasih kepada Uda Asbi dari Radio Gobu Minang yang selalu mendampingi kita Mantih Minang Mancanegara dalam setiap acara yang ditayangkan melalui YouTube. Sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin, dan apabila ada yang mau ditanyakan, jangan segan untuk menanyakannya di grup chat ya. Oke. Ya. Selama ini kita berlatih dengan harapan suatu saat kita bisa berupaya untuk membuat kalimat. Minggu depan adalah pelajaran yang kita peruntukkan untuk kalimat gelombang pertama yang nanti akan membahas kata kerja yang lebih sulit lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Tot volgende week, insya Allah. Ya. Bu, maaf Bu. Ya. Bu, maaf Bu. Ya, silakan. Slide yang barusan ini nanti dimasukin ke huruf. Iya, selalu saya. Okay, Selalu saya kirim apa namanya pelajaran materinya ke grup, dan di situ bisa dilihat kembali. Dan apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan ya. Karena itu gunanya kita di grup itu untuk berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman ya. Ada yang sudah lancar, ada yang merangkak, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita belajar bersama
semampu kita, ya, gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Saya ucapkan sekali lagi goedenavond, tot ziens en dankjewel. Ik ben Tati Westel vanuit Voorburg. Volgende week hopelijk zien we elkaar weer, insya Allah. Assalamualaikum Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh.